sempat disinggung sedikit begitu ya berkaitan dengan kebijakan dari Bank Sentral. Tadi Anda juga menyampaikan begitu ya bahwa Bank Sentral kita juga memang perlu memasang kuda-kuda lebih awal. Anda sendiri melihat berkaitan dengan kemarin kebijakan menaikkan 25 basis poin, apakah ini masuk begitu ke dalam kategori yang Anda sampaikan tadi begitu, sudah memasang kuda-kuda lebih awal, dan seperti apa mungkin proyeksinya untuk kebijakan ke depannya begitu, seiring dengan dari The Fed sendiri diprediksi baru akan mulai memangkas suku bunganya di akhir tahun begitu, satu kali pemangkasan. Seperti apa Pak Banjaran? Seperti yang saya selalu sampaikan, terima kasih. Seperti yang saya selalu sampaikan, dalam beberapa tahun ini, terutama selama pandemi sampai dengan sekarang, kita patut mengapresiasi independensi yang coba dibangun oleh BI, terutama sebetulnya dalam independensi mengambil keputusan dan pola komunikasi yang cukup efektif. Memang kalau bisa dibilang kenaikan yang kemarin itu split di luar ekspektasi pasar, walaupun ada beberapa yang secara gamblang sebetulnya sudah memberikan posisi akan kenaikan, tetapi memang kami memahami bahwa it is actually needed untuk stabilize rupiah, dan juga untuk menjaga kesehatan fiskal kita, untuk memastikan tadi tekanan terutama market risk ya, resiko pasar ini tidak tertransmisi lebih jauh kepada misalnya APBN, terutama kan concern kita dan concern saya juga di internal adalah bagaimana sebetulnya ini akan membawa kepada penggelembungan tadi ataupun peningkatan beban di subsidi, anggaran subsidi yang berkaitan dengan oil itu sendiri. Tapi kembali lagi, yang tetap juga mungkin perlu digarisbawahi adalah masih akan ada potensi resiko ke depannya, terutama sebetulnya sekarang mungkin kita sudah jagain rupiah, kita sudah jagain APBN, tapi memang di beberapa proyeksi kuartal 3, kuartal 4 ini ada sedikit tantangan berkaitan dengan imported inflation, terutama tadi karena masih tingginya ketidakpastian. Apakah memang di target ini bisa dikelola dengan baik, atau ini akan malah in the long run hitting us on inflation. Dan saya rasa ini juga menjadi tantangan karena sampai sekarang misalnya dengan tim pengendalian inflasi yang sampai ada di daerah itu sangat efektif berkaitan dengan pengendalian inflasi. Tapi apakah dalam kondisi sekarang masih akan menjadi juru selamat kita dari bahaya inflasi itu sendiri. Tapi kembali lagi, mungkin yang sangat mendapatkan tantangan adalah dari sektor perbankan, karena sejatinya ini membuat sebetulnya cost of financing menjadi mahal, biaya modal menjadi mahal, padahal di kuartal 1 kemarin itu peningkatan pembiayaan ataupun kredit untuk modal kerja ataupun investasi itu ada peningkatan yang cukup signifikan. Dan ini mau tidak mau akan menjadi salah satu pertimbangan dari sektor-sektor terkait apabila mereka ingin melanjutkan ekspansi. Di sisi lain kita juga harus pahami bahwa seperti saya sampaikan tadi, ada kemungkinan kenaikan harga bahan baku yang membuat sebetulnya beberapa sektor di Indonesia yang sangat bergantung dengan bahan baku impor untuk produksi itu akan mungkin terdampak, dan ini yang mungkin harus dipantau lebih lanjut untuk memastikan ini berada dalam safety level yang baik. Tapi overall ekspektasi mau tidak mau sebetulnya dengan adanya kenaikan ini, terutama untuk pembiayaan atau pinjaman-pinjaman yang sifatnya floating, usaha harus mulai berpikir dan mulai menghitung sekiranya dari term of financing mereka masih bisa tercover tidak dengan revenue yang mungkin perlu di-adjust lagi bergantung dengan sektornya. Seperti saya sampaikan tadi, yang akan mendapatkan manfaatnya mau tidak mau sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Yang akan menghadapi tantangan adalah sektor-sektor yang di mana bahan bakunya itu masih membutuhkan bahan baku atau dukungan dari global market untuk bisa terpenuhi kebutuhannya. Mungkin yang perlu digarisbawahi di sini, kami ekspektasi sebetulnya mau tidak mau akan ada tantangan di kualitas pembiayaan atau kualitas kredit, dan saya rasa tadi juga sudah disampaikan
beberapa bank juga sudah mulai menumpuk, saya sampaikan pasang kuda-kuda untuk memastikan bahwa semuanya under control. Tapi lagi-lagi ini belum selesai. Seperti saya sampaikan tadi, mudah-mudahan ini bukan lanina sektor keuangan. Jadi kita bisa timely untuk melakukan adjustment. Harapannya adalah untuk bisa kita memupuk benteng yang lebih kuat. Kalau ini saya meminjam bahasanya Jamie Dimon ya, CEO-nya JP Morgan, mungkin kita harus berpikir seperti fortress balance sheet, di mana kita membangun diversifikasi dari strategi kita berdasarkan diversifikasi yang menghitung berbagai macam kemungkinan yang ada. Termasuk tadi, kalau memang ada kesempatan untuk meningkatkan devisa, terutama tadi dari ekspor, itu bisa kita dorong. Kalau ada kita kesempatan untuk menarik likuiditas dari asing, bisa melalui global bond, global sukuk, kita dorong. Anything that makes liquidity possible masuk ke dalam diri, karena sampai sekarang even proyeksi kami sekalipun memang ada harapan dan ada intensi sebenarnya dari otoritas moneter untuk mengembalikan ALDPK perbankan dari posisi sekitar 27% sekarang ke 18%. Tapi mungkin itu akan dilakukan secara gradual. Dan itu mau tidak mau dengan kenaikan suku bunga ini untuk bank-bank yang sifatnya bukan bank tabungan ya, dengan kasa yang relatif gemuk, akan mendapatkan tantangan. Karena kembali lagi mereka harus bersaing dengan tadi mungkin margin yang mereka dapatkan dari memberikan pembiayaan atau kredit itu yang relatif terbatas. Mungkin itu yang harus difikirkan dan dicari mitigasinya, karena untuk bank-bank tabungan relatif aman ya, karena likuiditasnya juga berlebih. Oke, baik. Nah, kemudian kalau kita berbicara mungkin dari pasar keuangan sendiri begitu, tadi Anda juga menyatakan begitu ya bahwa likuiditas perbankan ini juga perlu diperhatikan. Nah, ketika likuiditas ketat di bank ini kan artinya pembelian SBN mungkin akan menurun begitu. Tapi di satu sisi Anda melihatnya kemungkinan bahwa kepemilikan bank di SBN ini masih bisa bertambah seperti apa? By default kalau misalnya memang likuiditas ketat dan bank didorong untuk meningkatkan intermediarinya, kalau dilihat rata-rata kan sekarang FDR atau LDR itu sudah meningkat dalam beberapa kurun waktu ini. Sebetulnya malah yang akan kita lihat adalah aksi konversi dari surat berharga yang dimiliki untuk disalurkan menjadi pembiayaan ataupun di investasi lain. Jadi memang kalau dari sekarang misalnya kepemilikan bank di domestik yang level kemungkinan akan menurun, tapi seberapa severnya penurunan ini sangat bergantung bank to bank ya. Kalau bank yang dimana dia adalah bank transaksi untuk industri yang sifatnya ekspor oriented, mereka sepertinya tidak perlu mengambil opsi itu. Tapi kembali lagi kalau ini bank-bank yang sifatnya tadi secara likuiditas juga ketat, tapi at the same time demand pembiayanya tinggi, mungkin di situ yang mereka akan melakukan adjustment. Ini akan mau tidak mau akan pengaruh kepada beberapa kriteria seperti cash holding, cash ratio, NSFR, dan mau tidak mau akan meningkatkan resiko di sektor keuangan. Dan ini mungkin sudah disadari dan saya rasa otoritas juga sudah mulai mencoba melakukan assessment dampak dari berbagai macam kebijakan dan pilihan kebijakan yang mungkin akan diambil sejalan dengan berjalannya waktu.